Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Rahmat Ibrahim. Informasi pertama saudara, Pusat Laboratorium Forensik Polri hari ini menggelar olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Penyisiran dilakukan Puslapor di lokasi gedung yang terbakar untuk mencari tahu penyebab kebakaran. Pemeriksaan dilakukan di setiap lantai dan sudut ruangan. Olah TKP melibatkan 12 petugas Puslapor dan 10 personel dari Inavis. Sebelum melakukan pemeriksaan gedung, tim Puslapor memastikan terlebih dahulu konstruksi bangunan yang terbakar dinyatakan aman. Selain pemeriksaan kondisi fisik gedung yang terbakar, polisi juga menggali keterangan saksi dan mendalami rekaman CCTV di sekitar gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Oh pasti. Karena pemeriksaan ini bukan sebentar. Ini ada tahapan-tahapan. Belum, kita tidak ada kendala. Mungkin itu aja ya. Ini masih dalam proses, jelas ya. Polisi kemarin sudah mengamankan CCTV. Untuk saat ini fokusnya apa yang ingin diamankan, Pak? CCTV masih dalam proses pemeriksaan juga di tempat kami, itu aja ya. Kami belum bisa untuk membicarakan lebih lanjut. Yang jadi fokus apa aja, Pak? Instalasi listrik atau mungkin apa gitu, Pak? Ya, semuanya. Semua. Ada beberapa dari indikator penyebab kebakaran, kita akan melakukan pemeriksaan semuanya. Itu aja ya. Selain soal pengusutan penyebab kebakaran, Kejaksaan Agung akan meminta Kementerian PUPR untuk menilai apakah gedung yang terbakar masih bisa digunakan atau tidak. Hal ini dilakukan sebelum memutuskan pengajuan anggaran untuk melakukan renovasi gedung. Renovasinya gimana Pak? Karena kan nanti kalau untuk renovasi kan harus pakai APBN Pak. Iya betul. Kalau itu nanti jadi kita ini kan anggaran. Jadi yang penting begini, sekarang bahwa kami sedang melakukan apa penyebabnya kebakaran itu dulu. Kemudian habis itu baru kami minta kepada PU apakah masih layak atau tidak gedung itu digunakan. Baru di situ tentang bagaimana kita bicara tentang anggarannya. Itu dulu Mbak. Informasi terkini dari hasil olah TKP kebakaran gedung Kejaksaan Agung akan disampaikan jurnalis Kompas TV Zeki Rahmat. Zeki, dari olah TKP tadi apakah sudah bisa diketahui indikasi awal dari penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung? Ya, sejauh ini masih dilakukan investigasi dan juga pendalaman Friska, dan hingga sore hari ini beberapa dari tim Puslapor Polri juga masih terlihat di sekitar gedung Kejaksaan Agung yang terbakar. Setelah memastikan setiap lantai gedung Kejaksaan Agung ini aman untuk dinaiki, maka yang dilakukan oleh tim Puslapor tadi adalah mengecek instalasi listrik untuk mengetahui apakah ada dugaan kebakaran di gedung Kejaksaan Agung ini akibat listrik atau tidak. Sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa 19 orang saksi yang terdiri dari ada petugas kebersihan, petugas pengamanan, dan juga beberapa kepala bagian di Kejaksaan Agung. Beberapa kepolisian tidak hanya Polda Metro Jaya yang terlibat di dalam pemeriksaan ini, tapi juga ada sebagian saksi yang sudah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi termasuk saksi yang pertama kali melihat kobaran api di Kejaksaan Agung ini juga informasinya sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, dan sebagian besar dari CCTV atau kamera pengawas di sekitar gedung Kejaksaan Agung pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk melihat sebenarnya dari titik mana api ini berasal pada Sabtu malam, apakah di lantai atas atau lantai bawah. Friska. Nah, soal tadi lantai atas atau lantai bawah yang diduga jadi awal api yang menyebabkan kebakaran, apakah didalami lebih lanjut lagi, terutama soal lantai 6 yang disebut-sebut jadi awalnya api? Ya, indikasi itu ada. Tim Puslapor pun sudah melakukan pengecekan di lantai atas, termasuk lantai 6 dan juga lantai 5 yang menjadi dugaan sementara awal mula dari kebakaran gedung utama di Kejaksaan Agung pada Sabtu malam kemarin. Tetapi tentu butuh waktu lagi untuk didalami apakah benar atau tidak dari lantai atas bagian
dari lantai 6 atau lantai 5, tepatnya di sayap sebagian kanan. Kalau kita lihat di kebakaran di Sabtu malam kemarin, awal mula api ini berasal dari gedung yang di sebelah sayap bagian kanan, begitu kalau diingat kembali. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem mitigasi untuk kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. Apakah ada semacam water sprinkle yang biasanya kita temui di gedung-gedung yang ada di ibu kota Jakarta? Jika alat ini ada, apakah berfungsi atau tidak? Ini juga masih terus dilakukan investigasi oleh pihak Puslapfor Mabes Polri untuk melihat bagaimana sistem mitigasi dini pencegahan kebakaran utama di gedung utama Kejaksaan Agung ini. Dan kalau dilihat karena alasannya bagian dari cagar budaya, apakah juga punya sistem pengamanan kebakaran atau tidak, itu masih terus diinvestigasi. Priska. Ya, apalagi ini cagar budaya masuk heritage, harusnya jadi perhatian. Nah, berikutnya soal target waktu pengungkapan penyebab kebakaran ini, apakah disebutkan saat olah TKP tadi? Karena tentu publik menanti apa yang jadi penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Sejauh ini tadi Kepala Puslapfor Mabes Polri mengatakan masih butuh waktu, Friska, karena olah TKP pun tidak cukup hanya 1 hari ini saja, beberapa hari ke depan juga masih kemungkinan akan dilakukan olah TKP karena ada beberapa misalnya temuan hari ini, maka akan ditindaklanjuti untuk besoknya. Apakah benar ada bermasalah dengan instalasi listrik di Kejaksaan Agung atau tidak, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. Tapi Kejaksaan Agung menekankan sejauh ini masyarakat dan pihak di luar sana untuk tidak berspekulasi atas kebakaran yang melanda Kejaksaan Agung pada Sabtu malam. Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil penyelidikan. Jangan berasumsi atau membawa isu ini liar, sementara tidak ada asumsi tidak didukung dengan bukti-bukti yang ada di lapangan. Priska. Karena sekarang Jaksa Agung juga pejabat terkait berkantor di kantor sementara, apakah kegiatan aktivitasnya jadi terganggu kah di sana, Zeki? Ya, untuk sejauh ini di gedung utama Kejaksaan Agung tidak dapat digunakan, itu pasti. Hanya ada beberapa bagian lain yang bisa digunakan di kompleks Kejaksaan Agung, seperti misalnya Gedung Bundar, tempat Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, dan juga beberapa bagian lain masih bisa berkantor seperti biasa. Tetapi untuk gedung utama Kejaksaan Agung yang terdiri dari beberapa bagian, seperti misalnya ada bagian intelijen, kepegawaian, kantor utama dari Jaksa Agung maupun wakilnya, untuk sementara sudah dipindahkan ke bagian Pusdiklat di bagian lain dari kompleks Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Jadi sementara sebagiannya tetap berkantor di sini dan sebagian lagi berkantor di Ragunan, Jakarta Selatan. Priska. Zeki Rahmat langsung dari gedung Kejaksaan Agung.